Itu tadi suasana dari Rumah Polonia di Cipinang, Jakarta Timur, tempat nanti Prabowo akan mendeklarasikan pencapresannya bersama dengan Hatta Rajasa. Nah ini Mas Boni, gimana melihat pasangan ini? Gimana kira-kira strategi yang harus diambil untuk melawan Jokowi JK nih yang nampaknya jauh di atas mungkin ya kalau secara elektabilitas? Sebetulnya ada beberapa faktor dalam pemenangan pemilihan itu ya. Yang pertama itu faktor mesin politik, baru yang kemudian faktor figur. Ya, ini dua faktor mendasar dalam pemilihan. Dari aspek mesin partai, saya kira kelompok ini sudah cukup kuat. Apalagi tadi Golkar sudah pasti ke sana. Nah, artinya akan nyusul juga saya kira Demokrat. Malu-malu tapi bakal ke sana juga. Nah, tapi apakah ini mencerminkan peluang mereka untuk menang? Saya kira kembali ke pembahasan di awal tadi bersama rekan kamu sebelumnya bahwa penguasaan mesin politik sama sekali tidak ada korelasi linear dengan perolehan dalam pemilihan umum, kecuali kalau pemilihan itu dalam masyarakat yang sudah terbelah secara ideologis dan partai politiknya partai ideologis. Kita kan enggak, dan tingkat volatilitas dalam pemilu kita sangat tinggi. Jadi orang bisa berpindah dari partai A ke partai B dan itu mereka asik berpindah di setiap pemilu, sehingga tidak ada pegangan jaminan bahwa partai ini atau begitu partai memperoleh sekian persen dalam pemilihan presiden juga akan memperoleh sekian. Saya kira tidak. Dan faktor kedua, figur ini yang sangat penting karena kemudian preferensi politik orang itu ditentukan oleh siapa mereka, seperti apa masyarakat menilai mereka, citra mereka bagaimana. Nah, elektabilitas mereka memang ada korelasinya dengan popularitas. Tetapi dalam pengalaman juga ada faktor anomali yang kemudian memangkas jalur antara popularitas menuju elektabilitas ini. Seseorang yang sangat populer kemudian bisa tidak dipilih karena ada faktor berikut yang masuk menerobos, yaitu the logic of money politics. Bagaimana politik uang ini bisa berpengaruh, dan ini memang sangat berpengaruh, terutama di dalam kecurangan-kecurangan suara. Saya melihat ada satu faktor lain yang sebetulnya sudah kita lihat di 2012 dalam pemilihan Pilkada DKI Jakarta. Ketika itu Jokowi sendirian dengan PDIP dan semua partai lain mengepung Jokowi bersama Foke. Nah, apa yang terjadi? Justru Jokowi menang. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah itu untuk para ahli politik itu pertanyaan salah satu yang muncul adalah apakah ini yang namanya the end of money politics? Saya bilang enggak. Itu bisa ada positif atau ada benarnya, tetapi di end dalam pengertian apa? Bukan dalam pengertian orang tidak bagi uang, tetapi efektivitasnya mati. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena ada faktor berikutnya yang dinamakan dalam istilah saya lovabilitas. Ya, dan saya sudah jelaskan itu di Kompas 2 hari lalu bahwa lovabilitas itu adalah kemampuan seseorang untuk dicintai. Ketika seseorang dicintai oleh rakyat, faktor-faktor pragmatis itu tidak akan bisa menggeser preferensi politik. Dan tampaknya Jokowi memang sudah dia sangat sudah mendapat poin begitu itu. Maka menurut saya si perjuangan Prabowo Hatta ini adalah perjuangan bagaimana mengkonversi popularitas mereka menjadi lovabilitas, sehingga nanti elektabilitasnya terukur pasti. Kalau sudah lovable, seseorang itu pasti electable. Nah, tapi kalau populer doang belum tentu. Terkait Golkar tiba-tiba merapat ke Gerindra, mungkin Mas Boni mau nanggepin. Sebetulnya kan inilah Golkar. Kalau kita mau bertanya, dan inilah karakter Golkar sebenarnya. Dia bisa kemana-mana dan dia bisa buat kejutan seperti apapun. Terus kemudian di titik akhir dia pasti menang juga. Saya mau mengatakan keberpihakan dia pada Prabowo itu bukan berarti dia akan ikut mengambil konsekuensi dengan kekalahan Prabowo kalau dia kalah. Sama seperti kalau dia berkoalisi dengan PDIP juga begitu. Karena pada akhirnya juga dengan adanya Yusuf Kala di Jokowi, ini akan menjadi pintu masuk Golkar bergabung bersama PDIP dan berkuasa, gitu loh. Maka saya kira taktik menyebarkan kadernya ke berbagai kelompok itu memang taktik Golkar. Dan ini adalah saya bilang sebagai the way of survival buat Golkar. Tapi ini langkah ini sebetulnya lebih terhormat atau justru lebih kayak malu-maluin Golkar gitu karena sempat tadi saya bertanya ke Bang Yoris kan, mulai dari soal Pak Ical ya, Pak RB sampai ke Golkar. Kalau memang tidak malu ya bagaimana menjelaskannya? Dan ternyata kan nggak ada malu juga tuh ketika Pak Ical turun kasta ya dari capres menjadi bukan siapa-siapa. Dan Golkar juga dari partai besar yang memasang target besar
terus kemudian juga ternyata tidak bisa mencalonkan siapapun. Saya kira itu juga memang secara kasat mata kita bisa bilang hal yang memalukan, tapi saya kira itu namanya the way of survival, cara mereka untuk bertahan hidup, dan tidak ada salah di situ. Buat Golkar sendiri tidak ada yang salah. Toh pada akhirnya kan yang penting dia mengerti di mana bisa masuk ke dalam kekuasaan. Oke, nah untuk Partai Demokrat tadi katanya malu-malu, tapi sebetulnya mau ntar akan ikut juga. Apa sih yang ditunggu sebetulnya sama Partai Demokrat? Sebetulnya Demokrat itu ada di persimpangan, bahasa netralitas. Kan Demokrat mengatakan bahwa kami mau netral. Sebetulnya kata netralitas itu mau mengelabui situasi mereka yang galau, gamang. Nah, gamangnya di mana? Saya mengatakan di satu sisi Pak Prabowo, Pak SBY ini Pak SBY ini lebih merasa kedekatan dengan Jokowi. Dia merasa ideologi Jokowi lebih sesuai dengan apa yang diharapkan untuk Indonesia ke depan.